Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Bagus Lambang dengan NIM 22073017. Di sini saya akan mendokumentasikan hasil kerja dari ulangan tengah semester dari mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Berikut beberapa soalnya. Yang pertama, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi dilengkapi dengan gambarnya. Baiklah, untuk prinsip kerja sistem kemudi ialah yang berfungsi untuk mengarahkan roda depan ke arah yang kita inginkan atau diinginkan oleh pengemudi. Prinsip kerja sistem kemudi dapat dibagi menjadi beberapa komponen, antara lain: pertama, rack and pinion. Rack and pinion adalah mekanisme yang paling umum digunakan dalam sistem kemudi. Pada sistem ini, roda kemudi menggerakkan pinion yang terhubung dari rack. Rack kemudian bergerak ke arah yang diinginkan sehingga mengarahkan roda depan kendaraan. Selanjutnya ada power steering. Power steering adalah sistem yang membantu pengemudi dalam memutar roda kemudi. Power steering menggunakan pompa hidrolik atau motor listrik untuk memberi tekanan tambahan pada sistem kemudi sehingga membuat lebih mudah untuk diputar. Kemudian ada roda kemudi. Roda kemudi digunakan oleh pengemudi untuk menggerakkan sistem kemudi. Ketika pengemudi memutar roda kemudi, sistem kemudi akan mengubah sudut kemiringan roda depan. Selanjutnya ada steering shaft. Steering shaft atau poros kemudi adalah bagian yang menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Ketika roda kemudi diputar, poros kemudi akan mentransmisikan gerakan ke sistem kemudi. Dalam keseluruhan, prinsip kerja sistem kemudi adalah merubah gerakan roda kemudi menjadi perubahan sudut kemiringan roda depan kendaraan. Komponen-komponen yang terlibat dalam sistem kemudi bekerja sama-sama untuk menghasilkan perubahan sudut kemiringan roda depan kendaraan dan membantu pengemudi mengarahkan kendaraan ke arah yang diinginkan. Berikut komponen-komponen sistem kemudi dan fungsinya. Pertama, poros kemudi atau steering shaft, yaitu menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi sehingga memungkinkan pengemudi untuk memindahkan roda depan. Yang kedua adalah gearbox atau steering gear. Ialah mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerakan linear yang diteruskan ke tie rod. Yang ketiga, roda kemudi digunakan oleh pengemudi untuk memutar dan menggerakkan sistem kemudi. Kemudian tie rod ialah menghubungkan gearbox dengan roda depan sehingga mengubah gerakan linear menjadi gerakan sudut pada roda depan. Kemudian ada ball joint, yaitu menghubungkan tie rod dengan lengan ayun atau control arm sehingga memungkinkan roda untuk bergerak naik turun dan ke samping. Selanjutnya ada rack and pinion. Rack and pinion merupakan jenis gearbox yang mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerak linear pada rack sehingga menggerakkan tie rod dan mengubah sudut kemiringan roda. Kemudian ada steering column, yaitu menyediakan dukungan struktural dan menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Selanjutnya ada power steering fluid. Cairan yang digunakan untuk menggerakkan sistem power steering. Selanjutnya ada power steering pump, di mana memberikan tekanan hidrolik pada sistem kemudi untuk memudahkan pengemudi memutar roda kemudi. Selanjutnya, kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada sistem kemudi dan cara mengatasinya. Yang pertama ialah kendor atau rusaknya baut dan mur pada sistem kemudi. Kendor atau rusaknya pada baut dan mur pada sistem kemudi dapat mengakibatkan roda tidak terkendali saat melaju dengan kencang. Baut dan mur harus diganti dengan yang baru agar lebih kuat. Kemudian ada kerusakan pada power steering pump. Power steering pump dapat rusak karena kebocoran pada sistem hidrolik atau kerusakan pada pompa. Tanda-tanda kerusakan pada power steering pump adalah suara berdecit dan perasaan berat saat memutar roda kemudi. Untuk memperbaikinya, ialah pompa harus diperbaiki atau diganti dengan baru. Kemudian 3. Ausnya tie rod. Tie rod dapat aus karena pemakaian yang berlebihan atau kecelakaan.
Tanda-tanda ausnya tie rod adalah terdengarnya suara berdecit pada roda depan saat mobil melaju dan tidak terasa stabil ketika berkelok. Untuk memperbaikinya, tie rod yang aus harus diganti dengan yang baru. 4. Kendor atau rusaknya ball joint. Kendor atau rusaknya ball joint dapat mengakibatkan roda depan terasa tidak stabil saat kendaraan melaju. Tanda-tanda kerusakan pada ball joint adalah suara berdecit dan perasaan berat saat memutar kemudi. Kemudian untuk memperbaikinya ialah ball joint yang rusak harus diganti dengan yang baru. Kemudian ausnya steering column. Ausnya steering column dapat mengakibatkan roda kemudi tidak stabil saat kendaraan melaju. Tanda-tanda ausnya steering column ialah terdengar suara berdecit pada roda depan saat mobil melaju dan perasaan berat saat memutar. Untuk memperbaikinya ialah steering column yang harus diganti dengan yang baru. Kemudian ada kerusakan pada steering rack. Kerusakan pada steering rack dikarenakan ausnya gigi atau kebocoran pada sistem hidrolik. Tanda-tanda kerusakan pada steering rack adalah terdengar suara berdecit dan roda depan pun saat melaju terasa berat dan ketika memutarnya pun terasa berat. Dan untuk memperbaikinya ialah steering rack harus diganti dengan yang baru. Kemudian tipe-tipe sistem kemudi. Tipe-tipe sistem kemudi adalah recirculating ball steering, kemudian ada rack and pinion steering, kemudian ada four wheel steering, kemudian ada electronic stability control atau ESC, kemudian ada power steering, dan terakhir ada active steering. Baik, selanjutnya kita masuki pertanyaan nomor 2. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment dilengkapi dengan gambarnya. Front wheel alignment adalah proses penyesuaian ke sudut kemiringan to caster and camber pada roda depan kendaraan untuk memastikan roda depan berada dalam posisi yang ideal dan seimbang dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas, kenyamanan, dan keamanan berkendara yang optimal, serta memaksimalkan umur ban dan efisiensi bahan bakar. Berikut komponen-komponen utama dari FWA beserta fungsinya. Chamber. Chamber adalah sudut kemiringan roda depan ke dalam atau keluar dari vertikal. Fungsinya ialah untuk memastikan bahwa kontak ban dengan jalan adalah merata dan berada di tengah-tengah lebar ban, sehingga memaksimalkan umur ban dan efisiensi bahan bakar. Kemudian ada caster. Caster adalah sudut kemiringan sumber poros roda depan ke belakang atau ke depan. Fungsinya ialah untuk memberikan stabilitas dan pengendalian pada kendaraan saat melaju lurus maupun berkelok. Selanjutnya ada truss angel. Truss angel adalah sudut kemiringan sumbu poros roda belakang ke arah samping kendaraan. Fungsinya adalah untuk memastikan roda depan dan belakang berada pada satu garis lurus dan tidak miring ke kiri atau ke kanan saat kendaraan melaju. Kemudian ada toe. Toe adalah sudut kemiringan roda depan ke dalam atau keluar. Fungsinya adalah memastikan roda depan sejajar dan seimbang secara horizontal sehingga kendaraan tidak berkelok ke arah kiri maupun kanan secara tidak sengaja. Selanjutnya ada kerusakan yang sering terjadi pada sistem FWA beserta perbaikannya. Pertama, sering terjadi kebocoran atau aus pada bagian sistem FWA. Penyebabnya kerusakan atau keausan pada bagian sistem FWA akibat penggunaan yang terlalu lama dan tidak terawat. Cara mengatasi atau perbaikannya ialah mengganti bagian yang rusak atau aus, melakukan perawatan rutin pada sistem FWA. Selanjutnya ada roda bergetar saat mobil berjalan. Penyebabnya ialah ban tidak seimbang atau rusak. Keausan komponen sistem FWA atau gangguan pada sistem suspensi. Perbaikannya ialah mengganti ban yang rusak atau tidak seimbang, melakukan kembali penyetelan pada sistem FWA, dan kemudian memperbaiki gangguan pada sistem suspensi. Kemudian, yang ketiga, kemudi terasa berat atau sulit dikendalikan. Penyebabnya ialah komponen yang aus atau rusak, kebocoran pada sistem hidrolik, atau kesalahan pada sistem elektronik. Perbaikannya ialah mengganti komponen yang rusak, memperbaiki kebocoran pada sistem hidrolik, atau melakukan perbaikan pada sistem elektronik. Selanjutnya, roda depan yang miring ke satu sisi. Penyebabnya ialah kondisi jalan yang buruk, benturan yang keras, atau komponen yang aus. Perbaikannya ialah mengganti komponen yang rusak dan melakukan perbaikan dan penyetelan kembali pada sistem FWA.
Selanjutnya ada ban yang aus secara tidak merata. Penyebabnya ialah sering mengemudi di jalan yang berlubang atau tidak rata, kesalahan dalam mengemudi, atau tekanan ban yang tidak sesuai. Perbaikannya ialah mengganti ban dan memperbaiki kesalahan dalam mengemudi. Tipe-tipe front wheel alignment atau EVA. Yang pertama ialah thrust angle, kemudian ada caster, kemudian ada camber, dan kemudian ada two in dan two out. Selanjutnya, soal nomor 3. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah perbaikannya pada sistem rem parkir dilengkapi dengan gambarnya. Baik, komponen utama rem parkir beserta fungsinya ialah pedal rem. Yang pertama ialah pedal rem atau parking brake pedal. Adalah pedal yang terletak pada pedal gas dan pedal rem. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan rem parkir. Kemudian ada tuas rem parkir atau parking brake lever. Biasanya terletak di tengah antara dua kursi bagian tengah kendaraan atau kursi bagian depan pada mobil. Fungsinya ialah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rem parkir pada kendaraan yang menggunakan rem parkir tangan. Kemudian ada kabel rem parkir atau parking brake kabel yang mana menghubungkan pedal atau arus atau tuas rem parkir dengan mekanisme rem parkir di roda. Fungsinya adalah untuk menarik atau melepaskan rem parkir saat pedal atau tuas rem parkir diaktifkan atau dinonaktifkan. Selanjutnya ada rem parkir drum, parking brake drum. Adalah bagian dari sistem rem parkir yang terletak di roda bagian belakang atau roda belakang pada sebagian besar kendaraan. Fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan saat rem parkir diaktifkan. Kemudian ada rem parkir sakram atau parking brake caliper. Rem parkir sakram adalah bagian dari sistem rem parkir yang terletak di roda depan dan beberapa jenis kendaraan. Fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan saat rem parkir diaktifkan. Jenis-jenis rem parkir. Yang pertama ada rem tangan. Kemudian ada rem elektronik dan kemudian ada rem udara atau rem angin. Berikut kerusakan-kerusakan yang sering terjadi dan cara memperbaikinya. Yang pertama, rem parkir terlalu longgar. Hal ini terjadi akibat adanya masalah dengan kabel yang terlalu ketat atau bagian rem yang aus atau habis. Cara memperbaikinya atau cara mengatasinya ialah dengan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu ketat atau mengganti bagian yang aus pada sistem rem parkir. 2. Rem parkir tidak berfungsi. Jika rem parkir tidak berfungsi, mungkin ada masalah dengan kabel yang putus atau ada bagian sistem rem parkir yang rusak. Cara memperbaikinya adalah dengan mengganti kabel yang putus atau bagian yang rusak pada sistem rem parkir. Kemudian ada rem parkir sulit ditarik, di mana jika rem parkir tidak berfungsi atau sulit ditarik, mungkin ada masalah dengan kabel yang terlalu kendor atau kabel yang patah. Cara memperbaikinya adalah dengan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu kendor dan mengganti kabel yang patah. Selanjutnya ada bunyi saat rem ditarik. Jika rem parkir mengeluarkan suara saat ditarik, mungkin ada masalah pada bagian yang terlalu aus atau kabel yang terlalu kendor. Cara mengatasinya ialah mengganti bagian yang aus dan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu kendor dan tidak terlalu kencang juga. Selanjutnya, rem parkir terkunci. Jika rem parkir terkunci dan tidak bisa dilepas, mungkin ada masalah pada kabel yang terlalu ketat atau terlalu aus. Cara memperbaikinya adalah untuk menyesuaikan kabel agar tidak terlalu ketat dan mengganti bagian yang aus pada sistem rem parkir. Selanjutnya, kita masuki cara kerja rem parkir. 1. Saat tuas rem parkir ditarik, kabel rem akan menarik tuas rem di atas kaki pedal rem utama. Yang kedua, saat tuas rem parkir menarik tuas rem, pelat rem di dalam drum atau cakram roda belakang akan menekan permukaan dalam drum atau cakram roda belakang sehingga membuat roda belakang menjadi dikunci atau tidak dapat berputar. Ketiga, ketika rem parkir diberikan, pengemudi dapat melepaskan pedal rem utama atau rem depan karena rem parkir sendiri bekerja secara independen daripada rem utama. Keempat, untuk melepas rem parkir, pengemudi harus menekan tuas rem parkir ke bawah dan melepaskan kabel rem parkir.
sehingga roda belakang dapat berputar kembali. Selanjutnya soal nomor 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama, komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik dilengkapi dengan gambarnya. Prinsip atau cara kerja sistem rem hidrolik. Yang pertama, ketika rem diinjak atau pada rem, master silinder di dalam ruang mesin kendaraan akan menekan cairan rem ke dalam sleeve silinder yang terletak di dekat roda. Kemudian, nomor 2, tekanan dari cairan rem akan menggerakkan piston di dalam sleeve silinder. Ketiga, menekan plat rem atau kaliper rem dan pada rotor atau drum roda kendaraan. Keempat, tekanan dari plat rem atau kaliper rem akan membuat kain rem menekan pada permukaan rotor atau drum, sehingga roda kendaraan akan berhenti atau melambat ketika pedal rem dilepaskan. Tekanan pada master silinder akan berkurang dan cairan rem akan kembali ke master silinder sehingga melepaskan tekanan pada plat rem atau kaliper rem yang memungkinkan roda kendaraan bergerak kembali. Selanjutnya, komponen-komponen rem hidrolik beserta fungsinya. Yang pertama ada selang rem, di mana komponen ini yang menghubungkan master silinder dengan sleeve silinder yang membawa cairan rem dari master silinder ke sleeve silinder. Selang rem terbuat dari bahan yang tahan tekanan tinggi dan tahan terhadap korosi. Selanjutnya ada kain rem. Komponen ini memberikan gesekan dengan permukaan rotor atau drum roda kendaraan untuk memperlambat atau menghentikan roda. Kain rem terbuat dari bahan friksi yang keras dan tahan lama. Selanjutnya ada cairan rem. Cairan rem merupakan cairan khusus yang digunakan dalam sistem rem hidrolik untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Cairan rem tidak dapat diiritasi oleh udara, korosi, debu, dan dapat menahan tekanan hidrolik yang tinggi. 4. ABS sensor. Sensor yang digunakan pada sistem ini ialah modern untuk mendeteksi kecepatan putaran roda dan memastikan bahwa roda tidak terkunci selama pengereman. Kemudian ada master silinder, komponen utama dalam rem hidrolik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Master silinder terdiri dari taki cairan rem dan piston yang digerakkan oleh pedal rem. Ketika pedal rem ditekan, piston di dalam master silinder menekan cairan rem ke dalam sleeve silinder. 6. Sleeve silinder, komponen yang bertanggung jawab untuk meneruskan tekanan hidrolik dari master silinder ke sistem rem pada roda. Sleeve silinder terdiri dari piston yang digerakkan oleh cairan rem dan menekan plat rem atau kaliper rem pada rotor atau drum roda kendaraan. 7. Plat rem atau kaliper rem, komponen yang bertanggung jawab untuk menekan kain rem ke rotor atau drum roda kendaraan. Plat rem digunakan pada sistem rem cakram, sedangkan kaliper rem digunakan pada sistem rem tromol. Selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem hidrolik beserta perbaikannya. Pertama, terasa getar saat pengereman. Jika pedal rem bergetar saat ditekan, kemungkinan terdapat ketidakseimbangan pada plat rem atau kaliper rem. Hal ini dapat disebabkan oleh kain rem yang aus atau bengkok, kemudian ada plat rem atau kaliper yang aus, dan selanjutnya rotor atau drum roda kendaraan yang tidak rata. Perbaikan dilakukan dengan mengganti komponen yang rusak dan melakukan perbaikan dan penggantian pada rotor atau drum. Selanjutnya, kebocoran pada sistem rem hidrolik dapat mengakibatkan hilangnya tekanan hidrolik dan berpotensi menyebabkan kegagalan rem. Kebocoran dapat disebabkan oleh keausan pada selang rem atau kegagalan pada seal di dalam master silinder atau sleeve silinder. Perbaikannya dilakukan dengan mengganti komponen yang rusak dan memperbaiki segel. Kemudian ada bunyi berdecit saat pengereman. Jika terdengar bunyi berdecit saat pengereman, kemungkinan kain rem atau plat rem tidak rata atau tidak bagus lagi. Hal ini dapat disebabkan oleh kain rem yang aus atau padatan rem yang berlebihan pada rem atau kaliper rem. Perbaikan yang dilakukan ialah mengganti kain rem atau plat rem dengan memastikan bahwa sistem sudah sejajar. Kemudian, pedal rem. Pedal rem keras. Pedal rem keras ini biasanya kemungkinan terdapat masalah pada master silinder atau sleeve silinder.
Hal ini dapat disebabkan oleh masalah pada seal atau piston di dalam silinder. Perbaikan dilakukan dengan memeriksa dan memperbaiki dan mengganti komponen yang rusak. Selanjutnya ada pedal rem lembek. Jika pedal rem terasa lebih lembek dari biasanya, kemungkinan terdapat masalah pada selang rem atau kebocoran pada sistem rem. Hal ini dapat disebabkan kebocoran cairan rem dan selang rem yang aus atau yang bocor. Perbaikannya ialah dilakukan dengan memperbaiki dan mengganti selang rem dan memeriksa dan memperbaiki kebocoran. Kemudian ada jenis-jenis rem hidrolik. Yang pertama ada rem parkir hidrolik, kemudian ada rem ABS hidrolik dan rem cakram hidrolik. Dan kemudian yang terakhir adalah rem tromol hidrolik. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1. Pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada slave silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Ketika rem sudah habis atau kain rem sudah aus, maka piston slave silinder akan menekan soket penyetel untuk menekan penyesuaian ulang cakram atau drum rem. Hal ini akan mengatur kembali jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem, sehingga daya cakraman rem tetap seimbang pada setiap roda. Tipe 2. Pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 2, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada slave silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Ketika penyetelan ulang diperlukan, maka penyetelan akan diaktifkan secara otomatis ketika pedal rem dilepaskan. Sistem ini menggunakan mekanisme penyetelan ulang otomatis yang memanfaatkan gaya balik dari kain rem atau pad rem yang menyebabkan piston silinder menekan soket penyetel ke bawah, mengatur ulang jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Tipe 3. Pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 3, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston dari slave silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Sistem ini menggunakan mekanisme penyetelan ulang otomatis yang memanfaatkan pegas penyetel untuk menyesuaikan jarak antara kain rem dan pad rem dengan cakram atau drum rem. Ketika rem sudah habis atau ketika rem sudah aus, maka piston slave silinder akan menggerakkan soket penyetel ke bawah untuk mengatur ulang jarak antara kain atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Setiap kali pedal rem ditekan atau dilepaskan, pegas penyetel akan menarik soket penyetel ke atas dan menyesuaikan kembali jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Soal selanjutnya. Nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS dilengkapi dengan gambarnya. Cara kerja rem ABS yaitu dengan mengontrol tekanan hidrolik pada sistem rem ketika terdeteksi adanya terkunci pada roda, sehingga mencegah roda terkunci dan tetap mempertahankan kendali stabilitas kendaraan. Berikut komponen rem ABS beserta fungsinya. Sensor. Sistem rem ABS dilengkapi dengan sistem sensor kecepatan pada setiap roda yang berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran roda. Kemudian ada kontrol unit. Sensor kecepatan akan mengirimkan informasi ke kontrol unit yang kemudian memproses data dan mengontrol keadaan hidrolik pada setiap roda. 3. Modulator. Modulator adalah komponen penting dalam sistem rem ABS yang berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik pada setiap roda. Kemudian ada solenoid valve. Setiap modulator dilengkapi dengan solenoid valve yang berfungsi untuk mengatur aliran tekanan hidrolik pada setiap roda. Ketika roda mulai terkunci, solenoid valve akan membuka dan menurunkan tekanan hidrolik pada roda tersebut. Kemudian ada pump. Pump pada sistem rem ABS berfungsi untuk menambahkan tekanan hidrolik pada sistem rem ketika dibutuhkan. Selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi pada rem ABS beserta cara mengatasinya atau perbaikannya. Pertama, sensor kecepatan rusak atau kotor. Sensor kecepatan pada sistem rem ABS sangat penting dalam mendeteksi putaran roda. Jika sensor rusak atau kotor, maka sistem rem ABS akan mengalami masalah dalam mengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda bergerak. Cara memperbaikinya ialah
dengan membersihkan sensor atau mengganti sensor yang rusak. Kemudian ada modulator yang rusak. Modulator pada sistem ABS berfungsi mengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda. Jika modulator mengalami kerusakan, maka sistem rem ABS tidak mendapat mengontrol tekanan hidrolik pada roda dengan benar. Cara mengatasinya ialah dengan mengganti modulator yang rusak. Kemudian ada solenoid valve yang rusak. Solenoid valve pada modulator berfungsi mengontrol aliran tekanan hidrolik pada setiap roda. Jika solenoid valve mengalami kerusakan, maka sistem rem ABS tidak mengontrol tekanan hidrolik pada roda dengan benar. Cara memperbaikinya ialah dengan mengganti solenoid valve yang rusak. Keempat, masalah pada sistem elektrik. Sistem rem ABS terhubung dengan sistem elektrik kendaraan. Jika terdapat masalah pada kabel atau sambungan, maka sistem rem ABS tidak bekerja dengan baik. Cara memperbaikinya ialah dengan memeriksa kabel dan sambungan terhadap sistem rem ABS yang terhubung. 5. Masalah pada pompa hidrolik. Jika pompa hidrolik pada sistem rem ABS mengalami kerusakan, maka tekanan hidrolik pada sistem rem tidak akan terpenuhi, sehingga sistem rem ABS tidak dapat bekerja dengan baik. Cara perbaikannya ialah dengan mengganti pompa hidrolik yang rusak. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah perbaikannya dilengkapi dengan gambarnya. Komponen rem tromol beserta fungsinya. Pertama, pegas kampas rem. Merupakan komponen yang berfungsi untuk mengembalikan kampas rem ke posisi semula setelah bekerja pada drum rem. Yang kedua ada silinder roda. Merupakan komponen yang berfungsi untuk menekan kampas rem ke drum rem saat pedal rem ditekan. Silinder roda terdiri dari dua jenis, yaitu rem utama atau master silinder dan silinder rem roda atau well cylinder. Kemudian yang ketiga, adjuster. Merupakan komponen yang berfungsi untuk menyesuaikan komposisi kampas rem dengan drum rem. Adjuster ini digunakan agar kampas rem tidak selalu atau agar selalu berada pada jarak yang tepat dari drum rem saat bekerja. Kemudian ada kabel rem. Merupakan komponen yang berfungsi untuk menggerakkan silinder roda pada drum rem melalui pedal rem. Kabel rem terdiri dari dua jenis yaitu kabel rem tangan atau handbrake kabel dan kemudian kabel rem kaki, foot brake kabel dan drum dan cakram. Kemudian ada rem, merupakan bagian tempat roda yang dipasang berfungsi sebagai permukaan gesekan antara kampas rem dengan drum atau cakram. Kemudian ada kampas rem, merupakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan gesekan dengan drum rem. Kampas rem terdiri dari bahan berpori dan bahan perekat yang dibuat dari bahan-bahan seperti asbes, logam, dan keramik. Jenis-jenis rem tromol. Yang pertama ialah rem tromol model 2 leading. Kemudian ada rem tromol model dual 2 leading. Yang ketiga ada rem tromol model uniservo. Kemudian yang keempat ada rem tromol model duo servo. Yang kelima ada rem tromol model leading trailing. Selanjutnya kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada rem tromol dan cara mengatasinya atau memperbaikinya. Yang pertama ialah drum rem aus. Drum rem yang aus dapat menyebabkan permukaan tidak rata sehingga mengurangi performa pengereman. Cara memperbaikinya adalah dengan mengganti drum rem yang aus dengan yang baru. Kemudian ada kampas rem yang aus. Kampas rem yang sudah aus menyebabkan pengereman tidak efektif. Cara memperbaikinya ialah dengan mengganti kampas rem yang sudah aus dengan yang baru. Kemudian ada pegas rem yang rusak. Pegas rem yang rusak dapat mengurangi tekanan pada kampas rem pada drum rem sehingga mengurangi performa pengereman. Cara memperbaikinya ialah dengan mengganti pegas rem yang rusak dengan yang baru. Kemudian ada silinder roda bocor. Silinder roda yang bocor dapat mengurangi tekanan hidrolik pada kampas rem sehingga mengurangi performa pengereman. Cara perbaikannya ialah dengan mengganti silinder roda yang bocor dengan yang baru. Minyak rem bocor. Minyak rem bocor ialah merupakan bocornya minyak rem yang dapat mengurangi tekanan hidrolik pada kampas rem sehingga mengurangi performa pengereman. Cara memperbaikinya ialah dengan mengganti selang atau fitting yang bocor dengan mengisi ulang kembali minyak rem. Kemudian ada mekanisme kampas rem kaku. Mekanisme kampas rem yang kaku dapat mengurangi performa pengereman. Cara memperbaikinya ialah dengan membersihkan mekanisme kampas rem dan mengganti bagian
bagian yang aus atau yang rusak. Selanjutnya ada piringan rem bengkok. Piringan rem yang bengkok dapat menyebabkan getaran pada saat pengereman. Cara memperbaikinya ialah dengan mengganti piringan rem yang bengkok dengan yang baru. Baiklah, itu saja hasil dokumentasi saya atau jawaban saya dari ujian tengah semester kemudi rem dan suspensi. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.